Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hasnatur Rahmi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ISO 9000. Yang mana bagi teman-teman yang masih bingung dengan ISO 9000, ini bisa menyimak video ini selengkapnya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian daripada ISO, kemudian ada juga tujuan dan manfaatnya, serta keuntungan menggunakan ISO, dan juga kita akan membahas tentang keluarga-keluarga ISO, dan juga kita akan membahas bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat ISO. Baiklah, langsung saja kita masuki dalam pengertian dari ISO. International Organization Standardization atau yang biasanya kita kenal dengan ISO 9000 adalah suatu standar mutu internasional yang menjabarkan mengenai sistem manajemen mutu dan bukan untuk menstandarkan mutu dari suatu produk, akan tetapi untuk menjabarkan mengenai sistem manajemen mutunya ya teman-teman. Jadi jangan salah paham. Yang mana standar ini meminta untuk semua elemen organisasi yang ada di perusahaan untuk ikut terlibat dalam menghasilkan suatu produk ataupun jasa dengan mutu yang konsisten sesuai dengan tuntutan pasar. ISO 9000 merupakan sistem pengelolaan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sistem mutu organisasi, di mana titik beratnya pada penghasilan produk dengan mutu yang tetap konsisten. Setiap organisasi dan setiap orang yang ada di dalam perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap mutu produk yang dihasilkan ataupun jasa yang dihasilkan. Kemudian ISO 9000 adalah seperangkat standar yang diakui secara internasional untuk jaminan kualitas dan manajemen. Yang mana ISO ini diterbitkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi yang bertujuan untuk mendorong produksi barang dan jasa yang memiliki ataupun yang dapat memenuhi tingkat kualitas yang dapat diterima secara global. ISO 9000 menjabarkan tentang praktik terbaik, pedoman, dan pemahaman standar untuk sistem manajemen mutu. Dengan diterapkannya sistem manajemen mutu ISO 9000 ini, diharapkan perusahaan dapat memperoleh manfaat, antara lain yang pertama di sini adanya acuan yang jelas terhadap sistem manajemen mutu yang digunakan. Itu untuk manfaat yang pertama. Dan untuk manfaat kedua, di sini terdapat penempatan yang jelas terhadap tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari semua organisasi dan personil yang ada dalam perusahaan. Kemudian ada juga manfaat ketiga di sini, yaitu adanya konsistensi pelaksana dan mampu telusur. Adanya konsistensi pelaksanaan dan mampu telusur sehingga memudahkan bagi perusahaan jika akan mengadakan pelatihan. Kemudian yang keempat di sini ada mengendalikan. Maksud mengendalikan di sini yaitu pengendalian pencegahan untuk mengadakan perbaikan yang terus-menerus, dan juga untuk selanjutnya di sini agar dapat memenuhi tuntutan pasar dan mempertebal kepercayaan pelanggan. Jadi maksud pertebal di sini yaitu untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari pelanggan tersebut untuk percaya kepada produk kita, sehingga akan meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Begitu teman-teman. Kemudian juga untuk memungkinkan bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang sehingga citra dari perusahaan tersebut di mata pelanggan akan semakin meningkat. Kemudian untuk tujuan selanjutnya itu dapat memperkuat hubungan, yang mana hubungan dimaksud di sini yaitu hubungan antara perusahaan dengan konsumen mereka. Begitu teman-teman. Jadi, penerapan ISO 9000 dalam sebuah perusahaan itu dihadapkan pada dua maksud, yaitu yang pertama
Maksudnya yaitu bertujuan untuk manajemen mutu internal perusahaan, yang mana di sini perusahaan tidak memerlukan pengakuan dari pihak lain terhadap penerapan ISO 9000 yang telah dilakukannya di dalam suatu perusahaan. Acuan standar yang digunakan di sini adalah ISO 9004. Kemudian maksud yang kedua yaitu bertujuan sebagai kontraktual. Nah, di sini perusahaan bermaksud menerapkan standar sistem manajemen mutu dengan tujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Sehingga perusahaan ataupun sebuah instansi perlu mendapatkan bukti dan pengakuan dari pihak ketiga dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu badan, yang mana sertifikat yang dikeluarkan oleh suatu badan ini nanti bisa dijadikan sebagai aset dari sebuah perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada keluarga ISO. Jadi keluarga ISO 9000 adalah semua standar internasional yang diproduksi oleh ISO ataupun IC 176 komite teknis yang terdiri dari yang pertama di sini ada ISO 9001 yang merupakan standar manajemen mutu dan pemastian mutu yang memberikan panduan untuk seleksi dan pemakaian keluarga standar internasional ISO 9000 atas manajemen mutu dan pemastian mutu. Kemudian untuk keluarga ISO 9000 yang kedua di sini ada ISO 9001, yang mana ISO 9001 merupakan sistem mutu model untuk pemastian mutu dalam desain, pengembangan, produksi, pemasangan dan pelayanan. Kemudian yang ketiga di sini ada ISO 9002 yang merupakan sistem mutu model untuk pemastian mutu dalam produksi, pemasangan dan juga pelayanan. Kemudian keluarga ISO yang keempat di sini ada ISO 9003 yang mana ISO 9003 ini merupakan sistem mutu ataupun model untuk pemastian mutu dalam inspeksi dan pengujian akhir. Selanjutnya ada ISO 9004, yang mana ISO 9004 ini memberikan panduan atas elemen manajemen mutu dan sistem mutu. Dan elemen sistem mutu ini cocok untuk digunakan dalam pengembangan dan implementasi menyeluruh dalam sistem mutu internal dengan titik berat pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Jadi elemen sistem mutu ini tidak dimaksudkan untuk kepentingan kontraksional, akan tetapi dimaksudkan dalam suatu dokumen untuk pemakaian internal dalam suatu organisasi. Kemudian dalam pemilihan ISO 9000, ISO 9002 dan ISO 9003 itu tergantung dengan ruang lingkup sistem dan proses yang akan diajukan oleh perusahaan untuk disertifikasi. Jadi untuk perusahaan itu biasanya memilih ISO berapa yang akan digunakan, apakah ISO 9000, 9001, 9002 dan sebagainya, itu tergantung perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya kita masuk dalam persyaratan ISO 9000. Persyaratan ISO 9000 di sini membahas dasar-dasar manajemen mutu di organisasi manapun. Mereka menentukan secara rinci standar yang harus dipenuhi sepanjang proses perencanaan, produksi, dan kinerja suatu produk ataupun layanan. Bidang studi utama yang termasuk dalam ISO 9000 itu meliputi proses manufaktur, pemeliharaan, peralatan, pencatatan, pelatihan karyawan, dan hubungan pelanggan. Organisasi di balik ISO 9000 ini dibentuk untuk memenuhi tuntutan perdagangan internasional dan standarnya, berdasarkan masukan dari regulator di banyak negara.
yang mana tujuannya adalah untuk mendorong produksi produk dan layanan yang memenuhi standar negara, dari mana produk dan layanan tersebut dapat dibeli. Kemudian jika ada yang bertanya nih, apa sih perbedaan antara ISO 9000 dan ISO 9001? Jadi judul-judul tersebut sering digunakan secara bergantian, yang mana ISO 9001 adalah bagian dari ISO 9000 dan terdiri dari item tindakan utama untuk mencapai kepatuhan ISO 9000. Begitu teman-teman. Dan kemudian jika juga ada yang bertanya apa perbedaan antara ISO 9000, dengan ISO 14000. Nah, maka ISO 9000 dan ISO 14000 keduanya merupakan kumpulan standar yang dibuat dan diterbitkan oleh organisasi internasional yang tujuannya untuk standarisasi. ISO 9000 dikhususkan untuk manajemen mutu. Hal ini dirancang untuk membantu perusahaan dan organisasi lain dalam memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka buat serta proses yang mereka gunakan dalam menciptakan produk ataupun layanan tersebut sudah memenuhi standar kualitas dan integritas yang tinggi. Kemudian yang ISO 14000 adalah kumpulan standar bagi perusahaan dan organisasi lain, yang mana perusahaan ataupun organisasi lain itu menginginkan proses yang mereka gunakan dan produk yang mereka buat memiliki dampak buruk minimal terhadap lingkungan. Nah, jika suatu perusahaan ataupun instansi ingin mendapatkan sertifikat dari ISO ini, berapa sih biaya dari ISO 9000 ini? Jadi sebuah organisasi kecil yang mencari sertifikat ISO 9000 mungkin mereka akan menghabiskan 10.000 US dollar hingga 15.000 US dollar untuk mempersiapkan dan memperoleh sertifikat ISO. Biaya tersebut termasuk biaya manual ISO 9000 sekitar 240 US dollar dan biaya auditor sekitar 1.300 US dollar per hari, yang mana biayanya bergantung pada ukuran dan kompleksitas organisasi serta sejauh mana organisasi tersebut telah mempunyai sistem manajemen mutu. Kira-kira prediksi uang yang harus dibutuhkan adalah sebanyak yang telah saya sebutkan tadi. Jadi, masing-masing elemen dalam ISO 9000 ini memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menerapkan sistem manajemen berdasarkan ISO 9000. Jadi, elemen-elemen tersebut di sini terdapat 20 elemen, yang mana 20 elemen tersebut akan saya jelaskan satu persatu secara ringkas. Jadi, untuk elemen yang pertama, di sini kita mulai dengan tanggung jawab manajemen. Perusahaan mempunyai kebijakan mutu yang ingin dicapai dan tujuan pencapaiannya. Dan untuk pencapaian tujuan tersebut, pihak perusahaan harus mempunyai dokumen, yang mana dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut harus mampu menjelaskan mengenai tanggung jawab dari masing-masing personil, yang mana perusahaan juga harus mempunyai wakil dari manajemen yang melaksanakan tugas-tugas tersebut ataupun yang akan melaksanakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, serta perusahaan juga harus melakukan tinjauan manajemen. Untuk elemen yang kedua, di sini ada sistem mutu perusahaan. Sistem mutu ataupun perusahaan harus membuat dokumentasi serta memelihara sistem mutu sebagaimana cara untuk memastikan bahwa produk yang dibuat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi, perusahaan juga harus mempunyai perencanaan untuk mencapai mutu dan juga harus menjelaskan mengenai
proses yang dilakukan serta peralatan-peralatan apa yang digunakan ketika menciptakan sebuah produk. Kemudian yang ketiga di sini ada tinjauan kontrak, yang mana kita di sini dalam peninjauan kontrak meminta perusahaan untuk meninjau kontrak dan memelihara tinjauan kontrak tersebut, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa kontrak tersebut telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ISO 9000. Namun, jika terdapat perbedaan antara kontrak yang telah ditetapkan dengan vendor, maka harus segera dipecahkan. Jadi, jika terjadi perubahan kontrak yang telah dilakukan oleh pelanggan, maka harus disampaikan dengan benar kepada fungsi-fungsi yang bertugas ataupun fungsi-fungsi yang terkait dengan pemecahan tersebut. Kemudian untuk elemen selanjutnya yang keempat di sini ada pengendalian desain perusahaan. Jadi perusahaan harus melakukan pengendalian terhadap desain yang mereka buat. Jadi sehingga nantinya produk yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diisyaratkan dalam kontrak. Elemen ini hanya diperlukan untuk mendapatkan sertifikat ISO 9001. Kemudian untuk yang kelima di sini ada pengendalian dokumen dan data. Jadi perusahaan harus mempunyai prosedur dalam mengendalikan dokumen dan data sehingga nantinya perusahaan dapat melakukan peninjauan terhadap data dan dokumentasi yang ada dan menentukan apakah dokumentasi data tersebut masih dipakai atau tidak. Di sini perusahaan juga harus membuang dokumen-dokumen dan data-data yang oleh perusahaan tersebut tidak lagi digunakan ataupun sudah dianggap usang, agar nantinya dokumen ataupun data-data tersebut tidak tercampur dengan dokumen-dokumen dan data-data yang baru. Kemudian untuk elemen selanjutnya di sini ada pembelian, di mana meminta perusahaan untuk memelihara dokumentasi pembelian atau untuk memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan permintaan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh ISO 9000. Di samping itu, perusahaan juga harus mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap pemasok mereka, yang mana evaluasi dan penilaian terhadap pemasok tersebut dilakukan supaya perusahaan yakin bahwa pemasok mereka membuat produk yang sesuai dengan yang dipesan. Jadi rekaman mengenai evaluasi dan penilaian terhadap pemasok tersebut baru harus dipelihara. Pihak perusahaan di sini juga harus mempunyai daftar mengenai pemasok-pemasok yang memiliki ataupun yang mereka hubungi ketika memerlukan suatu produk untuk produk mereka, yang mana di samping berisi nama dan alat juga berisi mengenai pelayanan yang mereka berikan. Kemudian yang ketujuh ada pengendalian produk yang dipasok. Oleh karena itu, jika pelanggan memasok produk kepada pihak perusahaan untuk diproduksi, maka pihak perusahaan harus melakukan verifikasi atau produk tersebut dengan cara yang sama seperti ia melakukan verifikasi atas produk mereka sendiri. Dan juga mereka harus melaporkan kepada pelanggan jika ditemukan kecacatan atau ketidaksesuaian atas produk tersebut. Pihak perusahaan juga harus melaporkan kepada pelanggan terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan terhadap produk yang dipasok oleh pelanggan. Jika ditemukan ketidaksesuaian yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang kedelapan yaitu identifikasi dan ketelusuran produk
Jadi, perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk telah diidentifikasi selama proses pembuatan dan telah memelihara prosedur serta rekaman dari keakuratan material tersebut dan juga melaporkan status dari material. Penelusuran ini perlu dilakukan perusahaan untuk mencari penyebab dari kerusakan jika terjadi kerusakan pada produk yang dibuat, di mana hal-hal ini dapat dilakukan dari awal proses ataupun penelusuran melalui backward pada saat proses. Selanjutnya elemen yang ke-9, di mana elemen ke-9 di sini ada pengendalian proses, yang mana meminta kepada perusahaan untuk menentukan, merencanakan dan mendokumentasikan proses produksi, instalasi dan pelayanan yang mana secara langsung berhubungan dengan mutu produk dan memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dalam kondisi di bawah pengendalian mereka. Dan juga untuk memastikan bahwa proses tersebut dilaksanakan dalam kondisi, maka pihak perusahaan harus melakukan pengontrolan terhadap peralatan yang digunakan. Dan juga perusahaan perlu melakukan monitoring dan mengendalikan parameter-parameter proses dan karakteristik produk, kriteria dari kecakapan kerja dan juga kondisi lingkungan kerja yang tepat. Kemudian untuk elemen yang ke-10 di sini ada inspeksi dan pengujian. Perusahaan harus membuat dan memelihara prosedur yang terdokumentasikan untuk semua inspeksi dan pengujian yang dilakukan agar diinstalasi. Jadi perusahaan harus meninjau dan menetapkan produk yang telah mereka buat agar produk yang telah dibuat tersebut sesuai, sehingga nantinya pihak perusahaan dapat mengambil keputusan apakah produk tersebut harus dikerjakan ulang ataupun diterima ataupun tanpa kelonggaran digunakan untuk aplikasi yang lain ataupun dibuang. Kemudian untuk elemen yang ke-14 di sini ada tindakan koreksi pencegahan, di mana koreksi merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ada ataupun kecacatan. Jadi tindakan pencegahan merupakan tindakan untuk menghilangkan penyebab-penyebab yang potensial yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian ataupun kecacatan. Oleh karena itu, perlulah melakukan penyediaan prosedur yang terdokumentasi untuk mengimplementasikan kegiatan pencegahan dan perbaikan. Ini untuk membuat suatu keputusan apakah produk tersebut diperbaiki atau tidak dan apakah produk tersebut dicegah atau tidak. Kemudian untuk elemen selanjutnya yang ke-15 di sini ada penanganan, penyimpanan, pengemasan dan perawatan serta penyerahan. Jadi, perusahaan harus menyediakan prosedur yang terdokumentasi untuk penanganan, penyimpanan, pengemasan, perawatan, dan penyerahan produk kepada para pelanggan ataupun konsumen. Yang mana penanganan produk ini dilakukan untuk menghindari rusaknya produk. Penyimpanan dilakukan untuk melindungi kehancuran produk dari penyimpanan dilakukan untuk melindungi kehancuran dari produk, menangguhkan penggunaan ataupun pengiriman. Jadi pengemasan ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pihak perusahaan harus melindungi kondisi dari kemasan tersebut. Di sini perusahaan juga harus memisahkan antara produk tersebut dari produk yang lain agar nantinya tidak tercampur dan melindungi produk sampai pada pengiriman hingga sampai ke tempat tujuan. Kemudian untuk elemen yang
16 di sini ada rekaman mutu. Jadi perusahaan harus mengendalikan identifikasi, pengumpulan, pengurutan, pengarsipan, penyimpanan, dan pemeliharaan, serta pembuangan rekaman. Rekaman mutu harus mendemonstrasikan kesesuaian produk dan keefektivitasan sistem dalam mencakup rekaman pemasok yang berhubungan. Kemudian elemen yang ke-17 yaitu audit mutu internal. Jadi perusahaan harus melakukan audit secara terperinci di dalam prosedur yang terdokumentasikan, dan pelaksanaan audit harus terencana sehingga dapat memastikan bahwa tindakan koreksi yang dilakukan telah efektif. Kemudian elemen yang ke-18 di sini ada pelatihan perusahaan, yang mana pelatihan perusahaan harus menyediakan dan memelihara prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan, dan juga untuk menyediakan pelatihan bagi semua personil yang melaksanakan kegiatan yang mempengaruhi mutu dari sebuah produk. Kemudian selanjutnya yang ke-19 ada elemen pelayanan. Jika pelayanan merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, maka pemasok harus menyediakan dan memelihara prosedur yang telah terdokumentasi untuk melaksanakan, untuk memverifikasi, dan juga untuk melaporkan pelayanan yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian untuk elemen yang terakhir di sini ada teknik statistik. Perusahaan harus memastikan kebutuhan teknik statistik diidentifikasikan, dan jika perlu dalam pelaksanaan proses produksi, prosedurnya harus didokumentasikan satu persatu. Kemudian di sini juga kita akan membahas tentang dokumentasi sistem mutu. Jadi tujuan dari dokumentasi sistem mutu adalah suatu perusahaan yang sudah semakin besar sangat memerlukan untuk menerapkan suatu dokumen tertulis, di mana penerapan ini sesuai dengan penerapan ISO 9000 yang menganggap perlunya sistem dokumentasi sistem mutu. Namun, perusahaan yang besar tidak harus menerapkan ISO 9000, akan tetapi perusahaan tersebut harus mempunyai dan menerapkan sistem dokumentasi. Alasannya yaitu antara lain karena perlunya dokumentasi sistem mutu adalah karena keberhasilan penerapan standar ISO 9000 yang intinya adalah yang pertama, tulis apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis. Adapun keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan adanya sistem dokumentasi sistem yaitu adalah yang pertama di sini yaitu dapat memenuhi persyaratan ISO 9000. Yang kedua, mendokumentasikan kebijakan perusahaan dan prosedur. Kemudian yang ketiga, keuntungannya yaitu dapat memastikan bahwa seluruh karyawan mempunyai pemahaman-pemahaman yang jelas terhadap apa yang diperlukan ataupun terhadap apa yang dipersyaratkan dari mereka, serta dengan siapa mereka bekerja dan kepada siapa mereka mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan ataupun hasil kerja mereka secara langsung. Kemudian keuntungan selanjutnya di sini juga perusahaan juga dapat menghindari terjadinya duplikasi wewenang dan tanggung jawab. Kemudian selanjutnya juga bisa digunakan sebagai fasilitas dan promosi. Kemudian dapat juga memastikan bahwa semua kebutuhan ataupun wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan. Hal ini dapat membuktikan bahwa perusahaan tersebut memiliki manajemen mutu yang baik. Kemudian untuk keuntungan selanjutnya di sini ada memberikan penjelasan tentang tanggung jawab dari masing-masing personil
agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara memuaskan. Wewenang yang dimiliki oleh masing-masing personil untuk membuat dan mengambil keputusan dan hubungan antara personel dalam suatu organisasi yang bekerja sama dan yang saling mengkomunikasi terkait produk ataupun segala macam informasi yang berguna untuk performance suatu produk ataupun performance suatu perusahaan. Baiklah, untuk materi selanjutnya ataupun materi terakhir, di sini kita akan membahas bagaimana sebuah perusahaan bisa mendapatkan sertifikat ISO. Jadi untuk langkah-langkahnya yang umumnya biasa dilakukan, yang pertama di sini yaitu perusahaan ataupun harus memahami standar ISO. Jadi tentukan standar ISO yang sesuai dengan bisnis ataupun organisasi Anda, seperti ISO 9001 untuk manajemen mutu misalnya. Yang kedua, evaluasi kepatuhan. Jadi di sini perusahaan perlu melakukan audit internal untuk menilai sejauh mana organisasi Anda sudah memenuhi persyaratan ISO. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada perbaiki kekurangan. Jadi jika ditemukan ketidaksesuaian, maka perlu dilakukan perbaikan untuk memastikan kepatuhan terhadap ISO. Yang keempat, bergabung dengan lembaga sertifikasi. Jadi, pilihlah lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi. Mereka akan melakukan audit independen untuk menilai kelayakan dari perusahaan Anda. Yang kelima di sini ada audit eksternal, yang mana lembaga sertifikasi akan melakukan audit eksternal. Jadi pastikan semua persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan sertifikat ISO telah perusahaan penuhi. Kemudian yang terakhir yaitu terima sertifikat. Jika lulus audit yang dilakukan oleh auditor, maka perusahaan Anda akan mendapatkan sertifikat ISO. Jadi yang perlu kita ingat bahwa proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis sertifikat ISO yang diinginkan dan kompleksitas organisasi Anda dalam mendapatkan sertifikat tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang ISO 9001. Jika ada kesalahan maka dimohon. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi ISO 9000. Jika ada kata dan pemahaman materi yang masih belum dipahami, maka saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.